Dari yang sebelumnya lag patah-patah kayak gini, jadi lebih smooth, lancar, bebas lag, cuman modal HP kentang. So, jadi buat kalian yang masih suka alamin lag saat bermain game, boleh cobain tutorial cara overclock Android tanpa root yang satu ini. Cuman modal satu aplikasi dan aktifkan fitur ini, bisa boosting performa CPU dan GPU Android HP kentang kalian. Dan ini adalah tutorial cara atasi lag patah-patah saat bermain game di Android. Nah, teman-teman, di sini gue sudah masuk ke dalam aplikasi yang bisa digunakan untuk boosting performa Android kalian ataupun overclock Android tanpa harus di-root, cuman modal satu aplikasi ini aja, teman-teman. Nah, nanti saat pertama kalian masuk, di sini ada settingan awal yang bisa kalian setting. Di bagian awal sini ada contoh tweak, contoh yang lainnya, dan contoh lebih banyak. Pada bagian contoh tweak ini, kalian aktifkan aja yang namanya mode performa, begitupun juga dengan mode lainnya. Itu kalian ubah menjadi mode performa agar performa device kalian bisa didongkrak oleh aplikasi ini. Jika sudah, kalian tap aja ke halaman selanjutnya. Lalu di halaman selanjutnya di sini ada pengaturan yang mana ada profile dan tema. Untuk profile di sini kalian atur juga menjadi mode performa ya, teman-teman. Dan nanti untuk tema ini hanya untuk tampilan aplikasinya aja. Kalau gue sendiri lebih suka terang, kita skip aja ke halaman berikutnya. Nah, nanti kalian bakal diarahkan ke halaman seperti ini untuk setting-setting lebih jelasnya, teman-teman. Nah, untuk langkah pertama di sini ada yang namanya penjadwalan boosting. Yang mana maksud dari penjadwalan boosting ini adalah waktu yang biasa kalian gunakan untuk bermain game. Kira-kira biasanya kalian bermain game dalam satu hari di HP Android kalian itu berapa lama? Kalau gue sendiri kan misal kisaran 30, 60 sampai 2 jam ya, teman-teman. Nah, untuk langkah lebih aman biar device kalian nggak terlalu panas juga, di sini gue boosting performa gue selama pilih yang 60 menit aja ya, teman-teman. Ataupun kalau 30 menit juga bisa. Nantinya device kalian bakal lebih dingin. Kalau gue sendiri biasa 60 menit biasa bermain game. Lalu sini ada yang namanya juga kernel panik ya. Untuk kernel panik di sini kalian aktifkan juga. Yang mana kalau keterangan ya di sini kalau kalian baca, yang mana dia nanti ini fungsinya untuk menstabilkan apabila ada bug yang terjadi pada game yang kalian mainkan. Oke, untuk settingan selanjutnya kalian tinggal pilih aja yang namanya itu garis 3 pada pojok kiri atas itu, teman-teman. Kalian klik aja dan bisa pergi ke settingan CPU tuner. Nah, untuk CPU tuner ini fungsinya adalah untuk overclock CPU Android kalian ataupun boosting performa CPU kalian agar lebih optimal. Nah, nanti pada bagian governor tuner dan interval eksekusi ini kalian bisa pilih aja yang namanya performa, biar performa CPU-nya makin oke, makin gacor HP kentang kalian. Dan untuk interval eksekusi di sini kalian bisa pilih yang 3 menit, teman-teman. Jadi nanti setiap 3 menit itu CPU kalian bakal di overclock ataupun bakal di boosting performanya oleh aplikasi ini. Oke, lanjut lagi untuk tuning CPU juga jangan lupa pilih yang mode performa. Lanjut, gak cuma CPU, di aplikasi ini juga bisa boosting performa GPU, teman-teman. Mantap banget ya. Yang mana untuk GPU optimizer di sini kalian bisa pilih aja mode performa juga. Nah, jika kalian sudah aktifkan GPU optimizer menjadi mode performa, di bagian bawahnya ada bagian render dan force GPU rendering. Ini kalian aktifkan semuanya ya, teman-teman, karena ini fungsinya untuk mempercepat ataupun memperlancar overclock GPU Android kalian biar mode kalian saat bermain game itu lebih enak, lebih ringan, FPS stabil, fix lag dan frame drop HP kentang. Lanjut lagi, di sini kita bisa optimasi yang namanya jaringan internet juga biar ping kalian itu lancar, teman-teman. Nah, pada bagian net buffer ini pastikan kalian bisa pilih yang besar. Lalu di sini ada juga DNS optimization yang mana kalau kalian aktifkan itu bisa pilih aja yang namanya Google Public, teman-teman. Oke, cukup seperti itu aja. Pastikan juga bagian bawahnya ini kalian aktifkan. Nah, untuk Wi-Fi tweaks ini nggak perlu kalian setting ya, teman-teman. Jadi cukup setting pada bagian net buffer dan DNS optimization. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir di sini kita pergi ke tweak IO. Untuk tweak IO ini pastikan kalian aktifkan penjadwalan tuner, ini kalian aktifkan. Dan nanti di sini pada bagian IO extended QW dan remote partisi ini kalian aktifkan semuanya, teman-teman. Jangan lupa juga ini kalian menjadi mode performa. Lanjut lagi, kita balik lagi ke tweaks utama ya, teman-teman. Nah, pada bagian tweaks utama ini kalian tinggal boosting aja performa Android kalian dengan cara boost sekarang. Yang mana kalau klik ini nanti secara otomatis performa Android kalian bakal di boosting dan kalian tinggal kunci aja aplikasi untuk boosting performa ini dari latar belakang ataupun jendela mengapung. Kalian kunci seperti itu dan kalian tinggal buka aja game yang biasa kalian mainkan dan dirasa lag patah-patah saat bermain game sebelumnya. Dan kalian tinggal rasakan sendiri aja perubahan performa Android kalian sebelum dan sesudah menggunakan settingan cara overclock Android yang satu ini. Boosting performa Android bisa boosting
setting CPU maupun GPU cuman modal satu aplikasi, cara atasi lag, patah-patah, dan frame drop saat bermain game tanpa root yang satu ini teman-teman. Oke, silahkan komentar aja di bawah gimana perubahan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ini.